Bab pertama dalam nahwu sorof itu pasti terkait nahwu ya, lebih khususnya sini sih. Eh, kalam itu apa sih gitu loh. Kalam itu susunan kalimat gitu loh yang memahamkan. Apa sih secara definisi? Kalam itu lafaz yang sudah memberikan faedah dengan sempurna serta musnad. Ya, seperti itu ya. Jadi kalam itu sebuah kalimat susunan, apa aja bentuknya nanti bisa kita lihat di bawah selanjutnya. Contoh kalam itu apa? Al bustanu jamilun. Jamil. Iya. Al bustan ini kalimat. Al jamilun juga kalimat. Al bustan ini isim, Iya, jamil iya. itu isim. Iya. Nah, gimana? Gimana Kak? Nggak gerak? Iya, Ustaz. Sebentar. Kita kembali dulu. Al-Bustanin isim, Jamil isim juga sih. Iya. Gerak nggak gambarnya? Kalau nggak gerak ngomong ya itu biasanya nge-lag. Saya kembali dulu. Setelah itu masuk lagi. Terus Pak, ini bayarnya nanti kalau ada di pos. Oke, udah ya kelihatan ya? Kita udah butuh. Des. Oke. Nah, al-bustanu jamilun ini kalam. Kenapa? Karena dengan dua lafaz tersusun dan memberikan faedah sempurna. Karena kalau kita ngomong al-bustanu tok, semisal nggak ada jamilun, itu kita nggak paham kan? Maksudnya Ya. nggak paham itu nggak paham secara sempurna sebagai sebuah susunan kalimat, ya betul. Karena satu doang itu belum, harus tersusun gitu loh. Tersusun itu ya dua atau lebih gitu sampai jadi sebuah kitab itu tersusun semua itu gitu. Terus jamilun itu kalau kita ngomong jamilun doang juga nggak mungkin sempurna maknanya. Ya kita tahu makna jamilunnya doang nih, tapi belum sempurna. Makanya dua lafaz ini digabungkan sehingga menjadi sebuah kalam. Artinya apa al bustanu jamilun? Bustan itu eh Kebun, bustan tuh kebun. kebun, iya kebun, taman ya, taman ya Ustaz. Iya, Bustan. taman hadikoh ya, kalau taman sama sih Ya, sebenarnya lah. Hadikotul Azhar pernah ke sana? pernah. Belum Ustaz. Oke. Adiko Azhar. Oke. Al bustanu jamilun ya. Nah, terus berarti ini kalam nih karena tersusun dan juga berfaedah. Dan musnad. Musnadnya apa? Karena al bustan ini mubtada kan? Kan isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada alnya ya. Iya Ustaz. Ma'rifat. Jamilun ini Ada khobarnya. Ini khobar. Jamilun. Khobar itu kebanyakan nakiro. Kalau mubtada pasti ma'rifat. Pasti. empat Iya. Nggak boleh nggak. Kemudian kedua, ini namanya jumlah apa nih? Al bustanu jamilun. jumlah mufidah. Betul, mufidah, tapi lebih tepatnya ismiyah karena diawali dengan isim atau mubtada khobar itu ismiyah lah gitulah. Kan yang tadi udah kita bicarakan di awal. Oke. Terus Umaru syuja'un. Ini contoh kedua kalam karena tersusun Umar satu lafaz isim alam namanya, isim alam sebuah nama, isim alam itu sebuah nama. Syuja'un ini khobarnya karena ini alam ma'rifat berarti mubtada, syuja'un itu khobar, dia artinya apa? Berani. Umar yang sang pemberani, Umar itu pemberani gitu ya artinya. Oke ya. Terus halo. Tuh. Halo. Al baitu kabir. Halo.
Halo, masih dengan saya di sini. Halo Kak. Ya, Set. Tadi Oke. tiba-tiba hilang share screen. Oke. Terus al-baitu kabirun. Rumah rumah itu Rumah besar. Rumah itu besar. besar. Semuanya ini kalam. Kenapa? Karena dia tersusun dari dua kalimat atau lebih. Kalimatnya ini isim, al-bustan isim, jamilun isim, Umar isim, sujaun isim, al-baitu isim, kabirun isim. Oke ya. Ini di sini aku belum di bawah Ter- Udah ya, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Halo. Ya, Set. Oke. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Kemudian musnad. Nah, musnad itu apa sih? Musnad itu kumpulnya dua kalimat yang sudah berfaedah. Itu disebut sebagai musnad. Sama sih, kalam ya musnad lah sebenarnya. Cuman lebih mengerucut ya. Musnad itu pasti bentukannya fiil dan fa'il. Kayak yang tadi saya bicarakan. Kalau ada fiil pasti cari fa'ilnya gitu aja. Terus mubtada plus khobar. Terus syarat plus jawab seperti itu. Aduh, hilang lagi. Jangkrik. Oh, kira. Aduh. Apa ini? Kita bilangnya kopi banget. Oke, halo. Halo. Iya, Set. Oke. Ada gangguan lagi. Oke, aman. Terus musnad itu kumpulnya dua kalimat atau lebih ya. Nah, Contohnya ada fiil sama fa'il pasti, mubtada sama khobar pasti, syarat pasti ada jawabnya. Contoh yang fiil fa'il, koma ini fiil, zaidun ini fa'il, koma berdiri siapa, zaidun zaid, seperti itu. Terus ada mubtada khobar, contohnya asy'aru tawilun ya, rambut yang rambut itu rambut ya, panjang. panjang. Iya. Sya'ru ini nanti mubtada. Kenapa? Karena isi ma'rifat di depan pasti dia mubtada. Dikasihnya cepat banget. Setelah itu tawilun. Tawilun itu panjang gitu ya. Dia khobarnya seperti itu ya. Lalu ada syarat, ada jawab. Ini yang tadi saya contohkan. In koma zaidun koma amrun. Innya syarat, komanya fiil syarat, zaidun fa'il, koma fiil jawab, amrunnya fiil jawab. Fa'il dari si koma. Fail. Oke, seperti itu. Nah, Ini kalau ada intinya di sini itu yang ingin kita pelajari, susunan dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari ini ya. Fiil fa'il, Pak. mubtada khobar, Mubtada syarat dan khobar, jawab. syarat sama jawab. Oke, itu. Setelah itu kita akan memasuki ke komponen dari kalam itu sendiri ya. Jadi dalam kalam itu hanya susunan ya, dalam bahasa Arab
itu komponennya itu hanya 3. Pertama kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf, udah tuh. Begitu ya. Jadi Iya, siap. apa namanya? Itu tuh namanya kalimat ya. Nah, kalimat itu nanti dibagi 3 gitu. Kalimat dulu, apa sih kalimat? Definisi kalimat nih kalau. Ini kalimat dalam bahasa Indonesia itu beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Yes. kan kalimat itu kan panjang. Kalimat tauhid, kalimat apa gitu kan. Tapi kalau di sini tuh ya kata lah dalam bahasa. Satu kata Iya, seperti itu. bahasa Arab. Lafadz yang tunggal serta berfaedah. Contoh akala nih. Akala kalimat apa? Fiil. Fiil itu kata kerja. Fiil itu kata kerja. Terus masjidun itu isim. Isim itu kata benda. Terus ada fi itu huruf kata sambung. Fil masjid, di masjid. Nah, dari ketiga ini tuh nanti ada pengertiannya masing-masing, ada alamatnya masing-masing, dan penting kita mengetahui hal tersebut gitu loh. Kalimat fiil itu apa, lalu tandanya, supaya kita bisa mengidentifikasi dia itu isim, fiil atau huruf, sehingga kita nanti tahu tarkibnya atau tahu apa namanya ya, mauqi kedudukannya gitu loh. Jadi penting untuk mengetahui definisi dari setiap kalimat dan juga alamat supaya kita bisa mengidentifikasinya. Oke, yang pertama kalimat nih. Nantinya kalimat hanya ada 3 tuh. Seluruh susunan tadi Kak, yang fiil fa'il, syara jawab, terus mubtada khobar itu tidak lepas dari 3 kalimat ini yang menjadi komponennya, komposisinya lah. Yang pertama isim. Isim apa sih? Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak disertai dengan zaman atau sering kita sebut sebagai kata benda. Kata benda. Betul. Jadi kalimat menunjukkan arti dengan sendirinya tuh dia tuh udah punya arti sebenarnya gitu loh. Contoh babun. Babun ini punya arti enggak? Apa sih artinya babun? Rumah, pintu ya. Tapi dia itu tidak ada zamannya. Tidak ada zaman. Zamannya itu apa? Zaman dalam bahasa Arab itu ya maldi. Maldi itu lampau. Mudhara itu sedang atau akan. Hal sama mustakbal. Seperti itu ya. Nah, saburoh ini juga punya makna pada dirinya sendiri, tapi dia tidak tidak disertai dengan zaman. Maksudnya zaman itu apa sih? Kalau kita sematkan kata sudah dalam kata saburoh bisa nggak? Sudah papan tulis kan nggak mungkin. Sudah pintu kan nggak bisa. Berarti dia isim tuh, karena nggak bisa disematkan waktu. Terus rihun, apa nih rihun artinya? Rihun itu angin ya. Angin juga sama, dia itu isim. Kenapa isim? Karena dia punya makna pada dirinya sendiri, namun dia tidak bisa disertai dengan zaman, seperti itu ya. Intinya semuanya ini contoh ya. Itu dari kata benda gitu loh. Oke, selanjutnya fiil. Kalimat fiil. Kalimat fiil apa? Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan zaman. Ini titik perbedaannya, yaitu di kalimat fiil itu ada zamannya, yang sering kita sebut sebagai kata kerja. Fiil itu zamannya apa aja? Ya tadi ada fiil madhi, nanti fiil yang menunjukkan ya mudhari, sama amar satunya ya. Tapi kalau untuk zaman tuh cuma di madhi sama mudhari lah. Di amar nanti ngikut di mudhari, yaitu mustakbal. Madhi itu lampau, mudhari itu akan atau sedang, seperti itu. Oke ya. Contoh syarek alima. Ini alima kalimat apa? Fiil. Fiilnya fiil apa? Fiil alima. Madhi atau mudhari? Madhi. Oke, syariba juga madhi. Nasoro juga madhi. Oke, kalau ya'lamu apa? Ya'lamu. Mudhari. Kalau yashrobu, mudhari juga. yang suruh
Mudhari juga sih. I'lam apa? I'lam. I'lam amar. Oke. Isyrob. Amar Ustaz. Oke. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian Ya, Ustaz. yang terakhir itu, nah, madhi itu berarti udah lampau. Terus mudhari itu sedang atau akan dilakukan. Kalau kita ingin mengungkapkan sebuah kata kerja yang menunjukkan arti sudah makan semisal, maka kita datangkan fi'il madhinya makan, akala gitu. Kemudian kalau kita ingin mengungkapkan sebuah kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan terjadi, sedang terjadi, maka kita datangkan fi'il mudhari. Seperti itu ya. Ya, Ustaz. Kalau perintah amr itu nanti zamannya mustakbal, akan dilakukan. Seperti itu. Oke. Terakhir itu kalimat huruf. Huruf itu kalimat yang tidak akan berfaedah kecuali bersama kalimat yang lain atau kata penghubung. Maksudnya gimana? Huruf itu contohnya ya, fi. Fi itu nggak ada faedahnya kalau sendirian. Emang faedahnya di sih. Faedahnya tuh di ya, di mana, di tempat gitu ya. Iya, Ustaz. Cuman kalimat fi ada maknanya di ketika disambung dengan kalimat lain, semisal dengan kalimat isim, karena huruf itu pasti isim ya, masuknya ke isim lah. Huruf jar khususnya ya, huruf jar lah. Fil madrasah. Nah, ketika sudah ada pasangannya fil madrasah, inilah baru si fi ini punya makna di. Kalau nggak ada ya, Punya arti. iya punya arti, nggak bisa bermakna apa-apa. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Insyaallah. Oke. Setelah itu mulahado nih. Mulahado itu apa ya? Ya maklumat lah biar ini. Apabila ketiga kalimat di atas berkumpul, maka dinamakan kalim, sekalipun tidak berfaedah. Ini tuh tambahan aja sih. Iya, jadi kalau kalam itu pasti berfaedah. Nah, kalau kalim itu yang penting tersusun. Ada in, jaa, zaitun. Ini contoh ya. Ini tuh jika jaa itu datang, zaitun itu zaid, nama orang nih zaid. Ini tuh ada faedahnya enggak kira-kira? Faedah secara sempurna ya? Ada enggak? Kenapa? Jika datang zaid, karena maknanya karena hanya mengabarkan enggak juga sih. Nah, tadi apa pasangannya syarat? Apa, Ustaz? Pasangannya syarat. Syarat jawab. Nah, ada enggak jawabnya? Enggak. Nah, itu berarti enggak sempurna. Harusnya kalau ada syarat pasti ada. Belum sempurna berarti. Iya, kalau ada syarat harusnya ada jawab. Berarti belum sempurna. Nah, yang contoh kayak gini walaupun tersusun kayak kalam, mirip kalam, tapi dia nggak berfaedah, itu disebut sebagai kalim. Iya. Oke. Ya, untuk hari ini mungkin materi itu dulu, Kak. Besok mungkin kita akan mengeksplor lebih jauh nahwu sorof ini dan lebih dan emang ini juga ada beberapa kesalahan dalam buku ini, nanti saya akan koreksi dulu dan nanti saya kirim ya PDF-nya ya. Ya, Ustaz. Oke. Maaf ya, Ustaz. Aman. Mungkin nanti bisa berkabar lagi terkait dengan waktunya ya. Jadi kalau udah nyelesain kitab yang Ustaz bikin ini, terus baru yang tadi Ustaz. Oke, lanjutin aman. yang tadi. Oke. Baca kitab. Aman biar aja. nggak ngelek banget Ustaz pas ditanya ini apa. Oke. Udah belajar sih Ustaz, tapi kayak gitu loh Ustaz, kadang nyambung kadang enggak. Oke. Aman. Ya, Ustaz. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi